Shalom adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Dena Kids. Yuk adik-adik, kita beribadah bersama-sama. Yuna dan adik-adik yang di rumah, Kak Dorman sangat semangat hari ini karena Kak Dorman punya sebuah eksperimen yang sangat menarik. Eksperimen apa, Kak? Bahan-bahannya ada di Kak Yebri, Yuna. Di mana ya Kak Yebri? Yuk kita panggil Kak Yebri sama-sama ya adik-adik yang di rumah sama Yuna. Kak Dorman hitung 1, 2, 3. Kak Yebri. Wow, Kak Yebri mungkin tidak dengar nih adik-adik. Yuk sama-sama kita panggil lagi ya. 1, 2, 3. Kak Yebri. Aku di sini Kak Durman. Ada apa Kak Durman? Nah, ini Kak Yebri sudah datang. Ini bahan untuk eksperimen kita. Betul sekali. Tadi Kak Jeffrey lihat bahan-bahannya ini kotor. Jadi Kak Jeffrey-nya cuci dulu ya adik-adik Kak Durman. Wow, Kak Yebri bersemangat sekali nih. Benar Kak, kita memang harus bekerja dengan barang yang bersih. Terima kasih ya Kak Yebri. Sama-sama Kak Durman. Ini ada 1 gelas. Dan ada 3 pewarna makanan. Ini 1, 2, 3. Dan ada apa lagi? Ada 1 botol minyak. Nih ada minyak. 1 botol minyak. Lalu ada 1 gelas air. Dan 1 lembar kertas putih. Nah Kak Durman, semua sesuai dengan permintaan Kak Durman. Yang Kak Durman minta untuk kita akan membuat eksperimen Kak Durman. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai eksperimen ini dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan mulai untuk ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus hadir di dalam setiap hati kami dimanapun kami beribadah Tuhan. Sekalipun kami beribadah secara online. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu untuk tetap membuat kami bersuka cita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, adik-adik katakan, amin. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita.
ya teman-teman. Make me an instrument to do work with you. Give me eyes that I may see where you want to lead. Make me an instrument to do work with you. Give me ears that I may hear when you call on me. Make me an instrument to do work with you. Give me feet that I may walk. I will follow you. Make me an instrument to do work with you. Give me hands that I may serve. Give to those in need. Make me an instrument to do work with you. Give me a loving heart. Help me do my part. Give me a loving heart. Help me do my part. Ayo adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, siapkan pikiran dan telinganya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau lihat ilustrasi tentang apa yang terjadi kalau kita malas dan apa yang terjadi bila kita bersemangat, Kak Yefri. Bagaimana Kak eksperimennya? Aku mau lihat. Pertama, kita tempelkan terlebih dahulu ya labelnya. Wah, labelnya nih Kak Yefri. Gelas kosong ini menggambarkan diri kita. Oh, Kita kita. tempelkan label bertuliskan kita. Lalu minyak, coba nih, minyak menggambarkan kemalasan. Berarti kita tempelkan label yang bertuliskan malas. Dan yang ketiga adalah air. Air menggambarkan bersemangat. Lalu kita tempelkan label bersemangat di air. Dan ketiga warna makanan ini menggambarkan talenta-talenta kita. Yuk kita mulai sekarang ya. Sekarang kita taruh gelas kosong di tengah. Nah, Gelas kosong di tengah. Kak Jepri, gelas kosongnya di tengah Kak Jepri. Nah, lalu kita coba sebutkan talenta-talenta adik-adik yang adik-adik miliki. Talenta aku apa ya Kak? Aku ada Kak Dona. Apa Kak Jepri? Talenta aku adalah bermain kita. Wah, talenta bermain kita Kak Jepri. Kita teteskan satu warna ke dalam gelas yang kosong. Ya, lihat adik-adik. Apalagi nih Kak Yefri sama adik-adik yang di rumah sama Yuna? Talenta menyanyi Kak. Wah, Yuna talentanya bernyanyi. Yuna bernyanyi. Kita masukkan warna yang kedua. Apalagi nih Yuna dan Kak Yefri? Talenta menggambar Kak.
Wah, kita masukkan talenta menggambar untuk warna yang ketiga. Teman-teman, talenta apa lagi yang kamu miliki? Kakak percaya kita semua diberikan banyak talenta oleh Tuhan. Tapi kita sering malas menggunakan talenta tersebut adik-adik. Nah, ini adalah tadi minyak kemalasan. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Kita masukkan minyak ke dalam gelas yang diisi 3 warna tersebut. Oh, kok jadi warna hitam begitu, Kak? Tadi bagus warnanya warna-warni. Sekarang sudah tidak kelihatan lagi warna-warna yang mewakili talenta kita. Begitulah kalau kita malas, Yuna. Talenta yang Tuhan berikan jadi tidak kelihatan, tertutupi oleh kemalasan kita. Jadi tidak indah lagi loh. Ya benar sekali Kak Durman. Sayang sekali ya adik-adik. Iya Kak Yefri, tetapi lihat, kalau kita semangat, apa yang terjadi? Kita masukkan air, karena air melambangkan semangat. Lalu kita taruh kertas putih di belakang gelas. Ayo teman-teman, kita lihat gelas yang bertulis kita. Dan lihat apa yang terjadi. Betul sekali adik-adik dan Yuna. Saat kita bersemangat, talenta yang Tuhan sudah beri kepada kita akan terlihat dan menjadi sesuatu yang indah dilihat dan dialami oleh orang-orang di sekitar kita, Kak Jeffrey. Benar sekali Kak Durman. Seperti saat Kak Jeffrey bermain gitar, mengiringi adik-adik bernyanyi, semuanya menjadi sukacita. Betul sekali, Kak Jeff. Nah, Kak Jeffrey teringat akan cerita tentang Nehemia adik-adik. Siapa itu Nehemia, Kak? Dia malas atau semangat? Nah, kita lihat sama-sama ceritanya ya. Setelah melihat video ini, kasih tahu kakak, menurut kalian Nehemia itu orang yang malas atau bersemangat? Cerita hari ini adalah tentang Nehemia. Nehemia adalah orang Yahudi yang baru saja kembali ke Yerusalem. Karena bangsa Yahudi tidak taat kepada Tuhan, maka Yerusalem diserang dan dihancurkan oleh musuh-musuh. Tetapi Nehemia mencintai rakyat dan bangsanya. Dan yang paling penting, dia mencintai Tuhan. Jadi Nehemia kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur bersama rakyatnya. Tetapi tidak semua orang suka dengan rencana pembangunan itu, karena mereka punya rencana sendiri untuk Yerusalem. Apakah mereka pikir mereka dapat memperbaiki semuanya sendiri? Apa mereka pikir mereka dapat menyelesaikannya dalam sehari? Apa mereka akan membangun tembok dari tumpukan puing-puing yang telah dibakar dan sudah rata dengan tanah? Bahkan jika seekor rubah memanjatnya, tembok itu pasti akan roboh. Tetapi Nehemia tidak mendengarkan perkataan orang-orang itu. Dia hanya terus bekerja dan percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Kerja bagus semuanya, kita sudah setengah jalan karena kalian bekerja sangat keras. Tapi temboknya akan runtuh, batunya terlalu hancur, tidak mungkin untuk membangunnya. Jangan khawatir, Tuhan akan membantu dalam pekerjaan kita. Pasti akan berhasil. Jadi pekerjaan tembok sedang dikerjakan dan semua lubang ditutup. Kita harus melakukan sesuatu. Ya, jika kita menyerang sekarang, kita bisa berjalan melalui lubang di temboknya. Sebelum mereka menyadarinya, kita sudah ada di dalam kota untuk membunuh mereka dan menghentikan pekerjaannya.
ide yang bagus. Tuhan sudah memperingatkan Nehemia tentang serangan itu, jadi mereka berjaga siang dan malam. Dan semua orang tersebar di sepanjang dinding. Setelah melihat video tadi, kakak mau tanya pada adik-adik, Nehemia orang yang malas atau bersemangat? Semangat, Kak. Betul sekali Yuna. Tetapi orang-orang jahat yang mengganggu pekerjaan Nehemia. Adik-adik, Nehemia tidak jadi malas dan takut. Ia malah memberi semangat kepada teman-teman yang ikut membangun. Dengar semuanya, musuh bisa menyerang kapan saja. Ketika kalian mendengar suara trompet, datang dan berkumpullah di sini. Berperanglah untuk keluargamu, putra dan putrimu, istri dan rumahmu juga. Ingat, Tuhan kita hebat dan berkuasa. Lama sekali membangun benteng itu adik-adik. Tapi Nehemia tidak merasa lelah dan bosan. Ia selalu bersemangat dan rajin bekerja. Dan terus-menerus memberikan semangat teman-temannya untuk membangun sampai akhirnya bentengnya selesai, Kak Yebri. Kalau Nehemianya malas, dia tidak akan berhasil membangun benteng kota Yerusalem. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kitanya malas, kita tidak akan bisa berhasil mencapai cita-cita. Kalau adik-adik sama Yuna malas belajar, maka adik-adik tidak akan mendapat nilai yang bagus di sekolah. Dan satu lagi Kak Durma. Kak Yebri? Dan kalau adik-adik malas beres-beres mainan yang tidak digunakan lagi, maka rumah adik-adik tidak nyaman karena mainannya berserakan. Aku mau semangat, Kak. Aku mau jadi anak yang rajin dan berhasil. Ya enggak, teman-teman? Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk apa Kak Durman? Ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Adik-adik, peralatannya sudah disiapkan karena kita mau beraktivitas. Shalom adik-adik, kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil, buffalo warna biru muda, manik-manik, spidol warna-warni, penggaris, pensil, krayon, lem stick. Nah, untuk anak balita, bahan-bahannya kan sudah siap. Hari ini anak balita dan Papi Mami akan membuat starboard. Adik-adik selama aktivitas berlangsung harus ditemani oleh orang dewasa ya. Kita akan membuat 5 buah barisan. Paling atas kita kasih jarak 4 cm dan jarak antar baris 3 cm. Lalu kita buat kolom-kolom kecil. Saya buat kira-kira ada 13 kolom. Jarak masing-masing kolom kasih jarak kira-kira 2 cm. Seperti contoh kita mau kasih nama ya. Hari ini kita akan buat chart. Di atas kita kasih nama kuas chart. Nah, kalau kalian isi nama kalian ya. Kalau nama kalian Christine, kalian tulis aja Christine's chart. Seperti itu. Kalau Ardian's chart. Bagian bawah tulis reward. Apa aja tuh? Nanti kita buat. Nah, sekarang Papi atau Mami akan menuliskan instruksi atau hal-hal kegiatan yang ingin Papi atau Mami terapkan untuk anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, ini contohnya. Papi Mami bisa tulis dalam bahasa Inggris ataupun Indonesia. Nah, tentu hal ini Papi Mami akan kasih reward.
Nah, papi mami, ini proyek yang harus anak penuhi atau lakukan, atau hal-hal yang belum berubah. Contoh, jika mereka taat pada guru sewaktu sekolah online, papi mami bisa kasih star 1. Papi mami bisa buat kolom yang besar atau buat kolom yang lebih kecil. Contoh, yang lain cukup 3 kali lakukan, yang ini mendengarkan papi mami harus 6 kali lakukan. Nah, jika mereka lakukan, papi mami bisa kasih star. Jika mereka fail, dihitamkan saja atau dikasih di blank seperti ini. Nah, jika bisa memenuhi target yang sudah papi mami buat, mereka bisa mendapat reward dari papi mami. Banyak reward, papi mami silakan tetapkan sendiri, seperti ice cream, secret gift, popcorn, atau holiday. Jadi aktivitasnya anak harus berubah sesuai dengan kemauan dari papi mami. Oke, aktivitas ini akan menjadi juga aktivitas papi mami selama seminggu ke depan. Jangan lupa hasil aktivitasnya difotokan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Buatlah Starboard untuk menyemangati anak-anak untuk menjadi lebih rajin. Diskusikan berapa bintang yang diperlukan untuk menebus kado dan kado apa yang akan anak terima. Ini contohnya seperti yang sudah kita buat di dalam aktivitas tadi. Ada kegiatan yang papi mami buat supaya anak berubah menjadi lebih rajin atau lebih baik. Dan di bawahnya ada target dan reward supaya ini bisa menjadi pemicu anak untuk menjadi lebih baik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Sekarang kami mau memberikan persembahan yang terbaik karena kami sudah lebih dulu menerima yang terbaik dari Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan agar mereka bisa sehat dan diberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Teman-teman, kasih Tuhan itu murni dan sangat besar sekali loh. Karena itu, kita akan terus bersukacita di dalam Tuhan. Your love's like a river that washes me clear. Your grace fills my soul and I am redeemed. Your love so much longer than only will see. And that's why I love you so much, God. I was standing beside the river and I was so afraid to jump.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk ibadah online kami hari ini. Semoga kami bisa terus belajar menjadi seperti yang Engkau mau. Kami mau mendoakan buat presiden kami, Bapak Jokowi, semoga bisa selalu memimpin negara kami dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin gereja kami, Pastor Samuel Gunawan beserta keluarganya. Semoga Kau selalu memberkati pelayanannya. Dan berkatilah semua kakak-kakak sekolah minggu kami yang selalu membimbing kami untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Biar Kau selalu jaga mereka. Kami mendoakan keluarga dan teman-teman kami. Semoga Kau selalu lindungi dan berikan kesehatan untuk mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkati setiap aktivitas adik-adik, diberkati kesehatan keluarga adik-adik. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan damai sejahtera sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, Kak Yuri. Waduh, ibadah kita hari ini sudah selesai. Aku mau tetap menjadi orang yang bersemangat, Kak Durman. Kak Durman juga mau orang yang bersemangat. Tapi Kak Jabri kayaknya ada tepuk semangat nih. Oke, kita tepuk semangat juga Durman. Iya, adik-adik di rumah siap-siap ya tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Yuk adik-adik, kita harus selalu bersemangat. Jangan sedih ya adik-adik, karena kita akan berjumpa lagi minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.